Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernah nggak sih ngerasa jantung Bapak dan Ibu kadang suka berdebar lebih kencang atau gampang capek, padahal nggak lagi ngapa-ngapain? Nah, itu bisa jadi tanda kalau jantung kita butuh perhatian lebih. Tapi tenang, nggak usah panik dulu. Ada cara simpel yang bisa bikin jantung kita tetap sehat, bahkan di usia yang lebih tua. Di video ini, saya akan menjelaskan 7 sayuran yang gak cuma enak, tapi juga bisa jadi pahlawan buat jantung Bapak dan Ibu. Mau tahu apa aja? Tinggalkan komentar kota tempat tinggal dan usia Bapak Ibu dan klik subscribe sekarang juga karena informasi hari ini bisa saja menyelamatkan kesehatan jantung Anda. Yuk, simak video ini. 1. Bayam, si hijau yang kaya manfaat. Bayam memang jadi salah satu sayuran hijau yang sering jadi andalan di meja makan. Tapi siapa sangka, bayam punya segudang manfaat untuk jantung kita, terutama bagi lansia. Bayam mengandung magnesium yang sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan menjaga fungsi pembuluh darah. Selain itu, bayam juga kaya akan kalium yang membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh dan menjaga detak jantung tetap stabil. Bayam juga mengandung nitrat alami yang dapat memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Dengan konsumsi bayam yang rutin, risikonya untuk mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa berkurang. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi sayuran hijau seperti bayam dapat menurunkan tekanan darah pada orang yang sudah berusia lanjut. Cara mengolahnya. Bayam bisa dimasak dengan cara direbus, ditumis, atau bahkan dimakan mentah dalam bentuk salad. Untuk yang ingin praktis, bayam bisa dimasukkan ke dalam smoothie hijau. Jangan lupa, hindari penggunaan garam yang berlebihan saat memasak bayam agar khasiatnya lebih optimal. Cara mengonsumsinya. Makan bayam setidaknya 3 kali seminggu bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Konsumsilah dalam porsi yang cukup, tidak perlu berlebihan, agar manfaatnya lebih terasa. 2. Brokoli, antioksidan tampil beda. Brokoli adalah superfood yang kaya akan antioksidan, serat, vitamin C, dan folat yang sangat bermanfaat untuk jantung kita. Selain itu, brokoli juga mengandung sulforaphane, sebuah senyawa yang terbukti dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis bisa menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung, sehingga dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, kita bisa mengurangi risiko tersebut. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi brokoli secara teratur dapat mengurangi kadar homocysteine, zat kimia yang berperan dalam pembentukan plak pada arteri dan berisiko menyebabkan penyakit jantung. Brokoli juga kaya akan serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Cara mengolahnya. Brokoli paling baik dikukus agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Kalau kamu ingin menambah rasa, tambahkan sedikit bawang putih dan minyak zaitun saat menumis brokoli. Jangan terlalu lama dimasak, karena bisa mengurangi manfaat gizi yang ada. Cara mengonsumsinya. Konsumsilah brokoli 2-3 kali seminggu dalam bentuk tumisan atau salad. Brokoli juga bisa menjadi bahan tambahan dalam sup atau smoothie sayuran. 3. Wortel, sumber beta-karoten yang super. Wortel, si sayuran orange yang sering dianggap sebagai makanan untuk mata, ternyata juga sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Wortel kaya akan beta-karoten, senyawa yang memiliki sifat antioksidan tinggi dan dapat membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Beta-karoten juga terbukti dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh, yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Science and Vitaminology menunjukkan bahwa konsumsi wortel yang cukup dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, yang akan mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Cara mengolahnya. Wortel bisa dimakan mentah sebagai camilan atau dimasukkan ke dalam salad. Selain itu, wortel juga bisa dimasak dalam sup atau jus. Jika kamu suka, wortel juga bisa dipanggang atau dijadikan chips wortel yang sehat. Cara mengonsumsinya. Cobalah makan wortel secara rutin sebagai camilan atau campuran dalam menu harianmu, minimal 3 kali seminggu, untuk menjaga kesehatan jantung. 4 kale,
Raja sayuran superfood. Kale adalah sayuran hijau yang sering disebut-sebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Kale kaya akan vitamin K yang berfungsi untuk pembekuan darah dan kesehatan pembuluh darah. Selain itu, kale juga mengandung serat tinggi yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kale juga kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid yang dapat melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Penelitian yang dimuat di Journal of Cardiovascular Pharmacology menunjukkan bahwa kale memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, kale juga membantu mengurangi risiko pembentukan plak di arteri. Cara mengolahnya. Kale bisa dimakan mentah dalam bentuk salad atau smoothie, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Cobalah membuat kale chips yang sehat dengan memanggangnya hingga kering. Cara mengonsumsinya. Masukkan kale dalam menu harian Anda, baik dalam bentuk salad, smoothie, atau sebagai bahan pelengkap dalam masakan, 2-3 kali seminggu untuk merasakan manfaatnya. 5. Tomat, lycopene untuk jantung. Tomat adalah sumber lycopene yang sangat baik, sebuah senyawa antioksidan yang terbukti dapat melindungi jantung. Lycopene dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Selain itu, tomat juga kaya akan vitamin C dan kalium yang bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition Journal menunjukkan bahwa konsumsi tomat yang cukup dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan cara melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara mengolahnya. Tomat bisa dimakan mentah dalam salad, atau dijadikan saus untuk pasta. Mengolah tomat dengan cara dimasak justru dapat meningkatkan penyerapan lycopene, jadi jangan ragu untuk memasaknya. Cara mengonsumsinya. Konsumsilah tomat 3-4 kali seminggu, baik dalam bentuk salad, saus, atau sebagai bahan utama dalam masakan, untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kesehatan jantung. 6. Alpukat, lemak sehat untuk jantung. Alpukat adalah sumber lemak sehat yang kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Penelitian dari Harvard Health menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin dapat membantu menurunkan kolesterol total dan meningkatkan fungsi jantung. Alpukat juga mengandung kalium yang sangat bermanfaat untuk mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, yang merupakan faktor penting untuk kesehatan jantung. Cara mengolahnya. Alpukat bisa dimakan langsung, dicampur dalam salad, atau dijadikan smoothies. Bisa juga buat guacamole yang enak untuk camilan sehat. Cara mengonsumsinya. Cobalah untuk mengonsumsi alpukat 2-3 kali seminggu sebagai camilan atau tambahan dalam menu makan utama. Rasakan sendiri manfaatnya bagi jantung. 7. Bawang putih. Rahasia alicin untuk jantung. Bawang putih sudah lama dikenal sebagai makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Mengandung senyawa alicin, bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol jahat, LDL, dan peradangan dalam tubuh. Selain itu, bawang putih juga dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Penelitian dari Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi bawang putih secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mengatur kadar kolesterol. Cara mengolahnya. Bawang putih bisa dimakan mentah, dicincang, atau digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Agar manfaat alicin lebih terasa, biarkan bawang putih dihancurkan atau dicincang terlebih dahulu sebelum dimasak. Cara mengonsumsinya. Cobalah untuk mengonsumsi 1-2 siung bawang putih setiap hari, baik dicampur dalam masakan atau dimakan mentah. Dengan menambahkan berbagai sayuran ini dalam menu harian, Anda bisa memberikan dukungan maksimal untuk kesehatan jantung, terutama pada usia lansia. Kunci dari semua ini adalah konsumsi rutin dan variasikan pengolahannya agar tetap nikmat dan menarik. Jadi, itulah 7 sayuran yang gak hanya enak, tapi juga punya manfaat luar biasa buat jantung, khususnya bagi bapak dan ibu yang udah memasuki usia lansia. Dengan memasukkan sayuran-sayuran ini dalam menu makan sehari-hari, kita bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita tetap optimal. Ingat, kesehatan itu dimulai dari apa yang kita makan, jadi pilihlah makanan yang mendukung hidup sehat. Semoga informasi yang saya kasih bermanfaat ya. Jangan lupa dengerin video berikutnya. Sampai jumpa, dan tetap jaga kesehatan jantung Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.